Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk mata kuliah PPA Badan untuk pertemuan 13. Pada pertemuan 13 ini materi yang akan dibahas masalah pengisian SPT PPH serta mekanismenya. Pada pertemuan ini dibahas materi yang pertama adalah petunjuk umumnya, yang kedua jenis-jenis formulir yang digunakan, serta yang ketiga adalah berhubungan dengan lampiran khusus. Adapun petunjuk umum yang digunakan adalah wajib pajak harus wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan dengan benar, dengan lengkap dan ditandatangani. SPT tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi atau orang yang diberikan kuasa sepanjang diberikan kuasa secara khusus. Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT ke KPP atau ke KP2KP atau dengan cara mengunduh ke situs website www.pajak.go.id. SPT dapat disampaikan langsung ke KPP setempat yang terdaftar atau tempat lain seperti pojok pajak, melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat, mobil pajak, ataupun Dropbox. Kekurangan pembayaran terutang berdasarkan SPT harus dilunasi sebelum SPT tersebut disampaikan. Wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT paling lama 2 bulan. Dan harus disertai perhitungan sementara dalam 1 tahun pajak dan SPP sebagai bukti pelunasan. Jika SPT tahunan tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka dikenakan biaya administrasi berbentuk denda sebesar Rp1.000.000. Pembukuan dengan bahasa Inggris atau dengan mata uang asing dolar dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Sedangkan jenis formulir yang digunakan di sini adalah SPT 1771 terdiri dari 1 induk dengan 6 lampiran serta beberapa lampiran khusus. Formulir 1771 induk SPT terdiri dari identitas wajib pajak, ada penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh hutang atau lebih, kemudian angsuran PPh pasal 25, tahun berjalan, PPh final dan penghasilan tidak termasuk pajak, pernyataan transaksi dalam hubungannya istimewa, dan yang berikutnya adalah lampiran serta surat pernyataan. Formulir 1771 lampiran 1 berisi perhitungan penghasilan neto secara fiskal. Formulir 1772 berisi lampiran kedua perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Formulir 17713 lampiran ketiga tentang kredit pajak dalam negeri, 17714 lampiran 4 tentang PBH final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak, formulir 1771 lampiran 5 tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan dan komisaris, formulir 17716 tentang daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi, daftar ulang pemegang saham perusahaan afiliasi, dan daftar piutang pemegang saham untuk perusahaan afiliasi. Sedangkan lampiran khusus diantaranya lampiran khusus 1A daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, lampiran khusus 1B daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dengan mata uang dolar, lampiran khusus 2A perhitungan kompensasi kerugian, lampiran khusus 2B tentang perhitungan kompensasi kerugian dengan mata uang dolar, lampiran khusus 3 pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan secara istimewa, lampiran khusus 3A1 pernyataan transaksi dalam hubungannya istimewa, lampiran 3A2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country,
Lampiran khusus 3B pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan mata uang dolar. Lampiran khusus 3B1 pernyataan transaksi hubungan istimewa dengan mata uang dolar. 10. Lampiran khusus 3B2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk secara tax haven country dengan mata uang dolar. Lampiran khusus 4 daftar fasilitas penanaman modal. 12. Lampiran khusus 4B daftar fasilitas penanaman modal dengan mata uang dolar. Lampiran khusus 5 tentang daftar cabang utama perusahaan. Lampiran khusus 5B daftar cabang utama perusahaan dengan mata uang dolar. Lampiran khusus 6A tentang perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Lampiran khusus 6B tentang perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 dengan mata uang dolar. 17. Lampiran khusus 7A kredit pajak luar negeri. Lampiran khusus 7B kredit pajak luar negeri di mana wajib pajak dengan menggunakan mata uang dolar. Lampiran khusus 8A1 transkrip kutipan elemen laporan keuangan perusahaan industri. Lampiran khusus 8A2 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan perusahaan dagang. Lampiran khusus 8A3 transkrip kutipan elemen untuk mata uang di mana menggunakan bank konvensional. Lampiran khusus 8A4 transkrip kutipan elemen dengan laporan keuangan di mana bank-bank syariah. Lampiran khusus 8A5 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan perusahaan asuransi. Lampiran khusus 8A6 transkrip elemen laporan keuangan non kualifikasi. Lampiran khusus 8A7 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan dana pensiun. Lampiran khusus 8A8 transkrip kutipan elemen untuk laporan keuangan pembiayaan. Lampiran khusus 8B1 transkrip kutipan elemen laporan keuangan perusahaan industri dengan mata uang dolar. Lampiran 8B2 transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan dagang dengan mata uang dolar. Lampiran khusus 8B3 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan bank konvensional dengan mata uang dolar. Laporan khusus 8B4 kutipan elemen dari laporan keuangan di mana bank syariah untuk mata uang dolar. Laporan khusus 8B5 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan perusahaan asuransi dengan mata uang dolar. 32. Lampiran khusus 8B6 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan non kualifikasi untuk mata uang dolar. Lampiran khusus 8B7 transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan dana pensiun dengan mata uang dolar. Dan lampiran 8B8 untuk transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan perusahaan pembiayaan dengan mata uang dolar. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah PPh Badan pertemuan 13. Sampai jumpa pada video pembelajaran PPh Badan pertemuan 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.